Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang terus dan senantiasa memberikan anugerah kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita secara cuma-cuma. Patutlah kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang terus bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah harapan banyaknya salawat kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kelak di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-19 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan aunullahi ta'ala wa hifdhuhu, berkaitan dengan pertolongan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي
ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Barangkali hadis ini adalah hadis yang menjadi pesan terbaik untuk kita semuanya di dalam menyambut atau melalui hari-hari yang bertepatan dengan liburan, hari-hari yang bertepatan dengan liburan keluarga kita. Jadikan hadis ini sebuah pesan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya. Dari Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, menyampaikan sebuah pesan. Ini adalah salah satu metode memberikan pendidikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa anak-anak kita, bisa cucu kita, bisa murid kita, bisa teman kita, bisa saudara kita, relasi bisnis kita, dan seterusnya. Ketika Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai seorang anak. Gulam, ya, gulam itu anak kecil. Wahai seorang anak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin mendapatkan sebuah pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu ilaik. Qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya semua manusia berkumpul dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, jika seandainya seluruh manusia ini berkumpul berupaya ingin mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sesuatu itu tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
Kemudian di dalam riwayah yang lain selain At-Tirmidzi disebutkan ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ketahuilah, kenalilah Allah di dalam saat Anda sedang dalam keadaan kemudahan, lapang dan sejenisnya. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam kondisi susah dan sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah apa yang akan menimpamu tidak akan bisa ada yang mencegahnya, dan sebaliknya apa yang tidak bagianmu maka tidak akan bisa yang memberikannya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar, solusi itu selalu bersama sesuatu yang susah. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama sesuatu yang susah itu selalu ada kemudahan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah hadis yang barangkali menjadi pesan berharga bagi kita semuanya di saat kita sedang melalui atau akan melalui hari-hari liburan bersama keluarga kita. Ya, karena tentunya tidak sedikit di antara kita telah mengagendakan liburan kemana, ya kan? Menghabiskan liburan bersama keluarga di mana. Maka jadikan hadis yang mulia ini sebagai pesan berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jangan sampai ibadah yang selama ini kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang selama ini kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita rusak dan kita hancurkan hanya beberapa hari saja karena kita melakukan liburan tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi. Yang pertama adalah ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawjihil ummah wa tansyiatil jaidil mu'min al-mithali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan dan mencontohkan kepada kita agar bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap generasi mukmin yang patut menjadi contoh. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban umat yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa beliau itu tidak hanya memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa beliau itu tidak hanya memberikan nasihat di majelis ta'lim, melainkan anak kecil yang sedang berada di belakang beliau pun tidak luput daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, di dalam menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perkataan dan perbuatan beliau itu harus menjadi contoh teladan yang utama bagi kita semuanya. Ini harus bisa kita ikuti. Di mana kita berada, usahakan di situ kita mewarnai. Nah, tentunya orang-orang yang mewarnai ini tidak akan bisa mewarnai kalau dia tidak memiliki ilmu.
kalau dia tidak memiliki bekal apa yang harus disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini kita semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan di dalam agama kita untuk meluangkan sebagian waktu kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kehidupan kepada kita semuanya hanya untuk mencari nafkah, Bapak Ibu. Hanya untuk menjalani agenda setiap hari kita, tidak. Melainkan di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita adalah talabul ilmi. Talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin wa muslimah, untuk setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, sudah sangat tepat sekali ketika masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat kerja dan seterusnya mengadakan sebuah ta'lim, kemudian kita menghadiri majelis-majelis itu. Karena itu adalah kewajiban yang harus kita tempuh. Menuntut ilmu. Supaya apa? Yang pertama, kita bisa menjaga diri kita. Yang kedua, kita bisa menjaga keluarga kita. Yang ketiga, kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita mampu menjaga diri kita dari api neraka? Nggak bisa. Karena kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana baik, mana yang buruk, kita nggak tahu. Kita mengetahui ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, semuanya itu kita ketahui ketika kita memiliki ilmu. Ilmu itu kita dapatkan ketika kita mau hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan ruang. Di mana saja, kapan saja, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas dan kita bisa hadir di majelis ilmu, maka saat itu pula kita masih diwajibkan untuk terus menimba ilmu. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan para ulama kita dalam talabul ilmi, maka sungguh kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Mereka harus melewati satu negara ke negara berikutnya. Ya, mereka harus melewati satu gurun ke gurun berikutnya. Mereka harus melewati tempat-tempat yang jauh daripada tempat tinggalnya. Bahkan mereka rela hidup dalam keadaan kesusahan, kelaparan, dalam rangka menuntut ilmu. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak ada derajat seseorang yang lebih tinggi daripada mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu seperti mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meninggal dunia, maka mereka meninggal dalam keadaan syahid. Ini menunjukkan bahwa talabul ilmi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah talibul ilmi. Jadilah orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dan tentunya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tidak bisa menuntut ilmu agama ini secara otodidak, nggak bisa. Nggak boleh kita menuntut ilmu agama secara otodidak. Tidak diperkenankan. Kita harus menuntut ilmu dengan guru. Makanya para ulama menulis karya-karya mereka. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak salah memahami nas-nas Al-Quranul Karim, tidak salah memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita memahami Al-Quran dengan semau kita sendiri, padahal kita tidak memiliki perangkat-perangkat ilmunya. Kalau kita belum memiliki perangkat-perangkat ilmu tersebut, maka cara yang harus kita tempuh adalah duduk di majelisnya mereka orang-orang yang memiliki perangkat tersebut. Karena kalau kita tidak duduk di majelis-majelis mereka, maka pemahaman yang akan kita dapatkan bisa
salah. Dan apabila pemahaman itu salah, maka pemahaman itu akan membahayakan kita dan akan membahayakan orang-orang yang akan menerima ilmu kita. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki seorang guru. Para sahabat memiliki seorang guru, tabi'in memiliki seorang guru, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita. Kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama, selalu disebutkan kepada siapa fulan belajar, gurunya disebutkan semuanya. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama itu harus melalui seorang guru, dan tentunya kita harus pintar-pintar memilih seorang guru, ya. Karena kalau kita salah memilih guru, maka kita akan salah mendapatkan sebuah ilmu. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah itu haris, sangat peduli dan perhatian kepada orang-orang yang beriman. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan bagaimana kondisi umat-umat beliau nanti yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat peduli dan sangat perhatian kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian pelajaran yang kedua, kalimatun khalidah wa uslubun hakim. Kita menjumpai bagaimana kita mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggunakan kalimat-kalimat yang simpel, sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Itu cara kita memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ini bisa kita contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan, ketika memberikan nasihat, tidak bertele-tele. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'allimuka kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Aku ingin memberikan kamu beberapa kata saja, beberapa kalimat. Kemudian beliau sebutkan ihfazillah yahfazka. Enggak banyak bicara Bapak Ibu. Ihfazillah yahfazka. Berwibawa sekali. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia ini berupaya berkumpul kemudian berupaya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada dirimu, mereka tidak bisa melakukan hal itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Kalimat berharga sekali ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul dalam rangka mencelakakan dirimu, dia tidak akan bisa melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadikan hadis yang mulia ini pedoman di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa tadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yahfazillah yahfazka. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Iltazim awamirallahi taala.
iltazim awamirallahi ta'ala, berpegang teguhlah di dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita menjaga Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya. Ini yang disebut dengan ihfadillah. Faqif 'inda hududihi fala taqrabuha. Dan diamlah Anda pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita melewati pembatas tersebut lalu kita lakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Itu cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka an tata'addaha wa qum bima farada 'alaika wa la tatahawan bihi. Dan tunaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada Anda. Jangan menyepelekan. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita bisa mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kalau kita menjadi orang yang berilmu. Apa saja kewajiban-kewajiban kita? Ya, apakah hanya sholat 5 waktu? Apakah hanya berhaji? Apakah hanya berpuasa di dalam bulan Ramadan? Apakah hanya berzakat? Atau ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan? Itu yang harus kita ketahui lalu kita lakukan. Itu cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Ya. Dan kita tidak boleh menyepelekan perkara-perkara yang wajib itu. Gak boleh kita sepelekan. Gak boleh kita sepelekan sholat. Nah ini nanti kalau sudah tiba waktu liburan, jangan sampai Bapak Ibu jemaah sekalian kita asyik berlibur, kita tinggalkan sholat kita. Na'udzubillah. Ya, kalau dengar azan maka datangi masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Ajari anak-anak kita, keluarga kita untuk menunaikan sholat berjamaah. Itu kesempatan kita memberikan pelajaran momen saat kita safar bersama keluarga. Ajak mereka menunaikan sholat pada waktunya, tidak menunda-nunda, ya, atau bahkan meninggalkan sholat tersebut. Na'udzubillah. Wanzur indaha kaifa yahfadullahu ta'ala 'alaika dinak wa yasunu 'aqidatak minaz zaygh. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menjaga agama Anda dan menjaga akidah Anda dari sebuah penyimpangan. Apabila kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan penjagaan Allah, maka kita harus menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang tidak ragu untuk melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ketika kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, kita mampu iltizam menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan memberikan penjagaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Penjagaan yang akan Allah berikan kepada kita tidak hanya penjagaan di dunia, melainkan juga penjagaan di akhirat. Dan tidak hanya penjagaan di akhirat, melainkan juga penjagaan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb kalian. Kita disuruh oleh Allah berlomba-lomba mendapatkan ampunan, Bapak Ibu. Wa jannah, dan mendapatkan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga tersebut seluas langit-langit dan bumi. Itu disiapkan untuk uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti, apabila kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Para ulama banyak mendefinisikan arti takwa kepada kita. Di antaranya bahwa takwa itu ketika kita mampu menjadikan sebuah pembatas di hadapan kita, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takwa. Ketakwaan adalah kita mampu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, akan dikatakan kepada mereka orang-orang yang diganjar oleh Allah karena ketakwaannya di dunia dengan surga tersebut, maka mereka akan disambut dengan ucapan udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Ini adalah ucapan terindah yang akan didengar oleh seorang mukmin pada suatu hari nanti. Ketika dikatakan kepada orang tersebut udkhuluha bisalam, masuklah kalian semuanya dengan kedamaian, dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari yang abadi. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika seorang mukmin telah mendengarkan sambutan ucapan itu, dia tidak akan pernah lagi mengalami kesusahan. Dia sudah tidak akan pernah lagi mengalami kesukaran. Ketahuilah sesungguhnya kesusahan, kesulitan kita saat ini di dunia ini adalah kesusahan dan kesukaran yang sementara. Sementara waktu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Mungkin saja besok kita akhiri kehidupan kita, atau mungkin hari ini, tidak ada yang tahu. Dan kita lupa berapa lama kita habiskan waktu di dunia ini, apa saja kita sudah lupa semuanya. Tahu-tahu sekarang kita sudah usia 80 tahun. Tahu-tahu kita sudah 70 tahun. Tahu-tahu sudah 60 tahun. Dan padahal kematian itu tidak melihat berapa usia kita. Kematian tidak pernah mengenal usia kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Yang masih muda tidak boleh jumawa bahwa dia bisa melewati kehidupan ini masih lama lagi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan usia kita semuanya. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita meninggal dalam usia muda, apalagi yang sudah sepuh, karena pasti kematian itu akan mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ungkapan udkhuluha bisalam ini adalah sambutan yang harus kita perjuangkan. Kita harus rela bangun subuh-subuh di saat enaknya kita tidur. Waktu azan itu waktu yang paling enak, nikmatnya tidur, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tarik selimut, hidupkan AC, matikan lampu, kemudian kita pules tidurnya. Itu paling enak. Kenapa? Karena setan mengganggu kita. Kemudian kita rela buka selimut kita rela berwudu dengan air yang cukup dingin, kemudian kita rela jalan di waktu yang masih gelap.
Kebanyakan orang belum pada keluar rumah, kita sudah keluar. Ini membutuhkan sebuah perjuangan Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya kesabaran di dalam Islam tidak hanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita. Karena kesabaran itu juga harus kita miliki di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan ketakwaan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, itu kita butuh sabar Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau nggak sabar, mungkin Bapak Ibu nggak ada yang hadir di majelis ilmu ini. Duduk, ya kan, mendengarkan. Kalau nggak sabar kita Bapak Ibu sudah pulang, nonton berita, ya kan, dengan alasan mau olahraga, ada aja alasannya. Itu kalau kita nggak sabar. Tapi kalau kita sabar, Masya Allah, semua akan kita lalui dengan penuh kenikmatan. Kenapa? Karena kita memiliki hadaf, kita memiliki sebuah tujuan yang mulia. Salah satu tujuan yang mulia kita itu agar kelak kita itu termasuk orang yang mendapatkan sambutan dari para malaikat, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian semuanya dengan penuh kedamaian, penuh keselamatan. Dan ini akan disampaikan kepada penduduk-penduduk surga. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka orang-orang yang telah mendapatkan sambutan, masuklah kalian dengan salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yasha'una fiha. Apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladaina mazid, dan kita memiliki yang lebih dari apa yang mereka minta. Ini yang kita harus perjuangkan Bapak Ibu jemaah sekalian. Kesabaran tidak hanya kita butuhkan ketika Allah memberikan musibah kepada kita, tidak hanya ketika kita melakukan ketaatan. Kesabaran juga harus kita miliki saat kita harus meninggalkan seluruh kemaksiatan dan kemungkaran di dalam agama kita. Itu kita juga butuh kesabaran. Belum saatnya kita beli rumah, harus sabar Bapak Ibu, harus sabar. Kalau nggak sabar, ambil kredit bank, melakukan transaksi ribawi, padahal itu dosa besar. Kalau kita nggak sabar menunggu Allah karuniai istri yang halal kepada kita, maka kita akan berbuat zina. Jadi untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang terlarang, itu juga butuh kesabaran. Makanya kesabaran harus kita miliki dalam 3 hal. Ketika Allah uji kita dengan sebuah musibah, ketika kita sedang melakukan ketaatan, dan ketika kita sedang meninggalkan kemaksiatan, itu kita butuh memiliki kesabaran yang ekstra. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah nusratullahi ta'ala wa ta'yiduhu. Man hafidallaha ta'ala kana ma'ahu yu'inuhu wa yansuruhu wa yahmihi wa yu'ayyiduhu yuwaffiquhu wa yusaddiduhu. Pelajaran berikutnya, pertolongan Allah, nusratullah, ta'yidullah, pertolongan Allah, ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semuanya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mintanya kepada paranormal, ya, bukan mintanya kepada makhluk gaib, bukan mintanya dengan jimat-jimat,
bukan mintanya kepada manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah. Apabila Anda ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau ingin mendapatkan pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan. Kebaikan dan kebajikan ini harus kita ukur dengan ukuran syariatullah, ukuran dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ingin mengetahui sebuah timbangan baik dan buruknya sesuatu, maka kita harus menimbang itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menimbang perkara tersebut dengan syariatullah wa syariatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan budaya, bukan dengan kebanyakan manusia. Karena budaya bisa jadi menyelisih syariatullah. Kebanyakan manusia bisa jadi menyelisih syariatullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia. Tapi yang perlu kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Enggak boleh kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur perkara itu baik untuk kita lakukan atau tidak adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Hadis adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tentunya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini kita butuh syarah dan penjelasan para ulama. Kita nggak mampu Bapak Ibu jemaah sekalian memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sendirinya. Kita butuh membaca literasi, membaca kitab-kitab para ulama. Kita butuh mendapatkan penjelasan Al-Quran sebuah ayat dari seorang sahabat, dari seorang ulama. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ingin ditolong Allah, maka kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, artinya menolong Allah ini adalah menjaga hak-haknya Allah, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan yang berharga. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu ketika sedang dihadapkan oleh sesuatu yang susah, rumit untuk dipecahkan, maka solusi yang pertama kali harus kita lakukan adalah ambil air wudhu, kemudian lakukan salat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan pertama kali. Kemudian yang kedua, baru silahkan kita coret-coret, kita keluarkan sebuah ilmu, kemampuan yang kita miliki untuk menganalisa dan mencari jalan keluarnya. Tapi pertama yang harus kita minta, harus kita lakukan, langkah pertama adalah ambil air wudhu, salat 2 rakaat, dan memohon kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Selama ini kita bagaimana? Kita balik.
Kita lakukan upaya kita sekuat tenaga, mentok, gak ada jalan keluar, baru mohon kepada Allah. Padahal seharusnya kita mohon dulu kepada Allah agar Allah mudahkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ingatlah selalu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Meskipun seluruh manusia berkumpul, berupaya untuk memberikan manfaat kepada kita, mengangkat derajat kita, itu nggak akan kita capai kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul dalam rangka mencelakakan diri kita, itu juga tidak akan bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, qad katabahu Allahu lana, telah Allah Subhanahu wa taala tulis untuk kita. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah rahasiakan takdir kita. Kita ini menjadi orang kaya atau orang miskin, ya kan? Kita menjadi orang susah atau orang bahagia, atau orang yang penuh dengan kemudahan. Kita meninggalnya dalam keadaan muslim atau kafir, semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar kita semua berlomba-lomba menjadi pribadi yang dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berlomba-lomba. Kita nggak tahu akhir hayat kita itu bagaimana nanti. Maka kita harus bersungguh-sungguh, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan, di dalam menjalankan ketaatan demi ketaatan. Dan tentunya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah memudahkan kepada kita. Maka teruslah minta kepada Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Teruslah meminta kepada Allah, Allah berikan taufik kepada kita. Karena kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan susah dan berat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan susah dan berat di dalam meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, ya Allah mudahkan hamba dalam ketaatan. Ya Allah mudahkan hamba di dalam beribadah. Ya Allah ringankan kaki hamba di dalam melangkah menuju majelis-majelis ilmu, di dalam mendatangi masjid-masjidmu. Doa, minta kepada Allah. Dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginan kita. Ud'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan. Gak ada doanya seorang mukmin yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tidak ada. Dan doa itu adalah senjata yang paling kuat, paling canggih bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu doa. Praktekkan saja. Apa yang kita inginkan kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru selebihnya kita berikhtiar dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan lupakan doa itu nomor satu harus kita dahulukan. Baru kemudian kita berikhtiar. Karena kalau kita sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita membutuhkan Allah. Dan bedanya Allah dengan makhluknya, makhluk itu, manusia itu kalau diminta terus menerus, dia jengkel Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kayak kita ini, kalau anak kita terus sehari minta uang 10 kali, jengkel nggak kita? Ya kan? Mintanya terus menerus, berulang-ulang terus, ilfil kita. Ya, ada rasa jengkel yang timbul, itu manusia.
berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka semakin Allah bangga dengan kita. Karena seseorang yang memintanya itu kepada Allah, dia itu telah menerapkan tauhidullah Subhanahu wa taala. Dia itu telah mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk dimintai pertolongan. Dan itu adalah bentuk daripada tatbiq, cara mengaplikasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu para dukun, tinggalkan itu paranormal, tinggalkan itu jimat-jimat, tinggalkan itu ritual-ritual yang tidak berdasarkan dengan syariatullah. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, baca ini 1000 kali, baca ini 100.000 kali padahal tidak ada tuntunan dalam Islam. Tinggalkan semuanya. Cukup mudah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ambil air wudhu, salat 2 rakaat, minta kepada Allah. Bebas permintaannya, sesuai dengan keinginan kita. Yang kecil, yang besar, yang rumit, yang biasa, semua minta kepada Allah. Tidak ada aturannya. Doa itu bebas. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan usahakan ketika kita berdoa kepada Allah, kita memahami apa yang kita minta. Kalau kita tidak faham doa yang kita ucapkan, doalah dengan bahasa Indonesia. Maka ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika Bapak Ibu membaca doa zikir pagi dan petang, pahami doa-doa yang sedang kita baca itu. Jangan asal baca. Kalau asal baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita enggak paham apa yang kita minta. Ini percuma. Bapak Ibu jemaah sekalian, maka dari sekarang silahkan fahami doa-doa yang selama ini kita baca, terutama di dalam sholat kita. Supaya apa? Supaya kita menikmati ibadah tersebut. Kita tahu yang kita minta kepada Allah. Ketika kita membaca Rabbighfirli, kita faham yang kita minta kepada Allah itu adalah ampunan. Warhamni, kita faham bahwa yang kita minta kepada Allah itu rahmat, kasih sayangnya. Ini kalau kita lakukan Bapak Ibu jemaah sekalian, maka akan nikmat dan indah kehidupan kita nanti. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita, bagi mereka yang tidak faham doa-doa dalam bahasa Arab ketika mereka sedang berumrah, berhaji, maka mereka disarankan untuk berdoa dengan bahasa-bahasa yang mereka fahami. Ini menunjukkan bahwa berdoa dengan yang kita fahami itu sesuatu yang harus kita lakukan. Doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW, tugas kita satu menghafalkan, yang kedua memahami, beli terjemah doa-doa tersebut. Kemudian ketika kita sudah hafal doanya, difahami artinya. Ketika kita baca doa-doa tersebut, kita tahu apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, kita nggak tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan sebenarnya kalau ada orang yang berdoa dengan bahasa Arab, kemudian dia nangis. Kira-kira nangisnya karena apa itu Bapak Ibu? Nah, ini tugas kita semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Terutama doa-doa yang selalu kita baca di dalam salat kita. Fahami itu arti suratul Fatihah. Fahami bacaan-bacaan zikir dalam salat kita ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Fahami apa arti itu. Subhana Rabbiyal A'la. Fahami apa arti itu. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekhusyuan kepada kita di dalam berdoa, di dalam salat dan di dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Barakallahu fikum Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Barangkali sampai di sini kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga menjadi pesan yang berharga bagi diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam menjadi pribadi yang taat, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan surga kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, barangkali ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau kita hadir di majelis ilmu? Satu majelis kita mendapatkan ilmu A, penjelasannya A, ternyata di majelis yang kedua jawabannya B. Iya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmunya lebih lama dan lebih banyaklah lagi. Dan husnul dzanlah kepada guru-guru kita. Bisa jadi guru A itu ketika menyampaikan sebuah jawabannya adalah pendapat yang beliau ikuti. Padahal ada pendapat-pendapat yang lainnya. Begitu juga guru kita yang B. Ada perkara-perkara yang muttafaq dan ada perkara-perkara yang mukhtalaf. Ada perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama dan ini tidak boleh ada perbedaan. Hukumnya salat 5 waktu fardu ain. Gak ada satupun dibolehkan untuk menyelisih pendapat itu. Karena ini adalah perkara yang muttafaq. Perkara yang telah disepakati oleh seluruh para ulama. Ya, para ulama telah ijma', sepakat. Tidak ada satupun yang menyelisih. Kalau ada satu orang menyelisih, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Menyelisih perkara-perkara yang ijma'. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain. Tiba-tiba ada seorang tokoh, misalnya doktor, profesor mengatakan, tiba-tiba dia mengatakan salat 5 waktu hukumnya tidak wajib. Maka kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Tapi ada perkara-perkara yang mukhtalaf, perkara-perkara yang ada perbedaan di dalamnya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka di sini sifat kaum muslimin seharusnya adalah berlapang dada. Ya, berlapang dada. Karena kita tidak bisa memaksakan mereka satu pendapat. Jangankan kita, para ulama saja berbeda. Contoh, ya, melakukan kunut di dalam salat subuh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Maka di sini kaum muslimin dituntut untuk mengedepankan toleransinya. Ya, bagi yang lebih menguatkan pendapat tidak kunut, maka dia tidak perlu menyesatkan mereka orang-orang yang kunut. Begitu juga sebaliknya. Bagi yang menguatkan pendapat yang kunut, ya, karena dia mengatakan itu sunnah, maka dia juga tidak boleh menyesatkan saudaranya yang mengambil pendapat tidak kunut. Ini perkara mukhtalaf, perkara yang telah diperselisihkan oleh para ulama. Masalahnya terkadang seorang guru ketika ditanya, beliau menyampaikan pendapat yang sesuai, yang beliau kuatkan. Beliau tidak menyampaikan pendapat yang lain. Inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin bingung. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Memang harus dibingungkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita terus menuntut ilmunya. Pada suatu saat kita tahu, oh ternyata perkara yang diperselisihkan oleh dua guru saya ini adalah memang perkara yang mukhtalaf. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah. Baik, ada pertanyaan lain silakan Bapak Ibu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.